Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Musallal Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat syahah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fiqih, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 298. Ya, pembahasan yang kedua tentang pembagian serikat atau perseroan. Ya, pada pembahasan yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagian yang pertama yaitu serikat inan. Ya, syarikat inan itu artinya syarikat berupa harta, maksudnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, ya, yang memiliki harta, ya, yang mana nanti keuntungannya akan bagi dua ataupun dibagi beberapa orang yang ikut dalam apa? Dalam syirkah inan ini. Nah, pada bagian yang kedua adalah kita akan mempelajari tentang syarikat kerja. Ya, bagian yang kedua syarikat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Syarikat kerja. Yang dimaksud dengan syarikat kerja ialah dua orang tenaga ahli atau lebih. Ya, kalau kemarin inan itu modal, ya, duit. Ya, tapi kalau syarikat kerja ini adalah apa? Skill. Ya, artinya keahlian. Ya. Jadi dua orang tenaga ahli atau lebih bermufakat atas suatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Ya, jadi ini ada beberapa orang ahli. Ya, contohnya mungkin dalam sebuah mungkin montir bisa atau ahli bangunan bisa, kan macam-macam tuh. Ya, ada yang kerjaannya tukang ngerjain batu, ada yang kerjaannya kayu, ya, ada yang listrik. Itu kan tergantung apanya? Skill ataupun keahlian ataupun kebisaan orang masing-masing, ya.
Nah, dari kesekian ahli ataupun kebiasaan yang dimiliki oleh orang lain yang berbeda-beda, ya, nah nanti penghasilan atau upahnya itu adalah untuk mereka bersama menurut perjanjian antara mereka. Ya, nah jadi keuntungannya itu nanti dibagi. Bagi berapa? Ya dibagi tergantung berapa orang yang ikut dalam syarikat itu. Ya, kalau cuma dua, ya dibagi dua, gitu aja. Ya, kalau tiga, ya tiga. Ya, itu. Nah, ini di luar apa? Di luar modal ataupun uang yang pada bagian syarikat yang pertama yaitu syarikah inan. Ya, karena ini kaitannya dengan apa? Skill ataupun keahlian atau kebiasaan, ya. Baik keahlian keduanya sama ataupun berbeda, ya, itu ya. Ya, kalau yang berbeda, ya tadi saya bilang, ya, dua-dua apa tuh, yang satu ahli pasang batu, yang pasang kayu, ya kan, satu lagi mungkin aluminium, ya, satu lagi mungkin listrik, itu kan beda-beda tuh, ya. Atau sama, ya, dua orang tapi dua-duanya ini punya keahlian yang sama, dua-duanya bisa, ya mungkin nanti tinggal dibagi apa tuh, dibagi aja dah tuh, ya, apa namanya, untung yang dia dapat dibagi dua tuh, ya. Baik keahlian keduanya semua ataupun berbeda. Seperti tukang kayu dengan tukang kayu. Ya kan? Kan orang tukang kayu sama tukang yang pasang batu beda keahliannya. Ya kan? Ada orang bisa pasang batu doang, kayu nggak bisa. Artinya bisa tapi nggak ahli kan begitu. Ya, ada orang ngerti listrik, nggak ngerti ngapain, nggak ngerti masang batu. Itu kan masing-masing artinya keahlian yang mereka miliki, ya. Begitu juga penghasilannya besarnya menurut perdamaian antara keduanya, ya. Jadi ya disepakatilah. Mungkin ya, karena kalau ngelihat orang sebenarnya Bu sekarang yang namanya kerja otak itu lebih capek dari kerja otot, ya. Orang melihat kerja otot lebih capek daripada kerja otak, padahal enggak. Ya, lebih capek kerja otak daripada otot. Kalau otak kadang dua-duanya ikut, ya, otot dan otak, ya. Tapi kerja otot belum tentu otak, karena dia hanya mengandalkan apa ya? Kekuatan tenaganya aja, ya. Mungkin ya pikirannya sih pakai, cuma yang enggak seperti yang orang kerja otak tuh, ya. Ya kita bisa ngelihatlah sekarang. Jangan jauh-jauh seorang dokter aja Bu, ya, dia cuma ngomong sebentar dapat 200.000. Ya, ngomong kita doang padahal dia dapat info dari kita. Ya, apa keluhannya Bu? Apa keluhannya Pak? Ini. Resep udah berapa duit? 350.000. Ya. Padahal dia dapat info dari kita, belum tentu artinya kalau kita bohongin juga dia pasti salah. Ya, kita sakit perut, kita bilangnya sakit kepala. Dikasih resep sakit kepala sama dia. Ya. Tuh. Ya kita justru kan datang ke seorang dokter tuh pengen ngapain? Pengen berobat. Ya, pengen tahu gitu. Ya, diperiksa sama dia, nih gini, nih jenutnya seperti ini, dia jenutnya seperti ini. Itu kan ketahuan harusnya. Ya, tapi kebanyakan yang kita lihat ya maaf-maaf aja. Apalagi kualitas dokter di zaman sekarang itu ya mohon maaf lah dalam tanda kutip banyak yang kita ragukan. Ya. Kenapa ya? Zaman sekarang, Bu, yang namanya orang tuh mendapat gelar dokter itu sekarang apa sih? Banyak bayar. Ya. Ibu bisa buktiin dah ketika banyak orang alumni dari Universitas Islam, ya, Universitas Indonesia UI sana. Itu dokter sama hukum kan yang paling mahal di sana tuh. Ya. Mereka bisa masuk tuh mohon maaf bukan karena apa? Bukan karena kemampuan tuh anak. Kemampuan siapa? Kemampuan bapaknya ngebayar. Ya, jadi dibayar sekian ratus juta, udah pokoknya nilai itu dari kelas apa namanya semester 1 sampai itu akhirnya pokoknya nilainya bagus semua, diatur. Ya, makanya jangan heran ketika Ibu ngelihat orang-orang tuh dokter-dokter itu maaf ya, muda-muda ya kerjanya begitu. Kita lihat lagi apa? Mal praktek. Ya, memang karena keahliannya juga kurang. Ya, karena hanya apa? Karena membayar untuk dia bisa masuk dapat apa? Fakultas atau jurusan kedokteran. Ya, kalau normal Bu, orang nggak punya duit kagak bisa masuk di UI. Ya, ratusan juta. Ya, hukum juga itu.
Ya. Tapi kalau ibu punya anak pengen masuk UI, masukin sastra Jawa, insya Allah dapat. Ya, sastra Jawa ada di sana tuh. Nggak ada peminatnya. Tapi siapa yang mau? Ya, sastra Jawa tuh. Sampai sastra Arab aja orang agak gampang. Kenapa ya? Saya punya teman dulu di Asyafiyah, mohon maaf ya. Teman saya itu dalam bahasa Arabnya lemah sekali. Tapi ketika ikut ujian UMPTN di UI, pilih bahasa Arab lulus. Ya, nggak ada yang peminatnya, dikit mana peminatnya itu. Ya, kotanya banyak. Tapi kalau untuk kedokteran, hukum, hubungan internasional, tuh, ya atau ekonomi, ya itu banyak peminat tuh. Lebih paling banyak dokter lah. Ya, itu. Makanya kalau zaman sekarang ya kita lihatlah apa namanya skill atau keahlian seseorang itu bisa kita ukur. Ya, karena begitu, ya, bukan berdasarkan apa ya, kemampuan. Jangan jauh-jauh Bu, sekarang aja orang-orang yang duduk di ya parlemen itu Bu, mau orang pada mampu dalam bidangnya tuh. Enggak siapa saja artis banyak banget sekarang. Ya, apaan coba kebiasaan mereka itu? Ya, itu. Nah, itu makanya enak, tanda tangan dapat duit. Nanti udah berhenti pensiun seumur hidup digaji. Siapa yang nggak berebut tuh? Ya, coba aja ibu lihat sekarang debat-debat yang berlangsung tuh, debat apa namanya pilkada itu, ya Allah nggak ada bobot sama sekali kalau kita ikutin itu. Ya, dari jawabannya begitu-begitu aja tuh. Ya, jadi emang makin kesini itu udah apa ya, sangat-sangat memprihatinkan. Ya, itu seperti yang Nabi sabdakan, idza wusidal amru min ghairi ahlihi falyantadhiris sa'ah, kata Nabi. Apabila kalian menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu aja kehancuran. Ya, bakal hancur. Ya, orang ahli, orang mending ada keahliannya dah. Ya, ini enggak ada sama sekali. Ya, yang jauh-jauh yang ibu lihat sekarang siapa sih orang nomor 2 Indonesia kita? Ya, siapa coba? Ya, kebisaannya apa? Ya, jasanya apa? Kan enggak ada. Ya, kok bisa jadi orang nomor 2 di mana? Di Indonesia lagi, bukan di Jakarta. Ya, itu kan sesuatu yang sangat kita apain? Sesuatu yang sangat kita sayangkan. Banyak orang yang bergelar profesor, doktor, yang mereka belajar jungkir balik, kok kalah sama orang kayak gitu? Kenapa itu? Ya karena apa ya? Karena fulus. Ya, soalnya kalau punya fulus jadi mulus lah. Ya, nggak punya fulus, mampus. Ya, tuh. Sekarang apa yang nggak bisa Bu kalau duit Bu? Ya, semuanya bisa. Ya, orang terpidana aja kalau punya duit bisa bebas. Ya, tuh. Orang di penjara ini 20 tahun bayar 2 M beres. Bebas. Bayar aja. Gitu. Ya karena apa itu? Karena fulus. Makanya kalau kita nggak punya fulus jangan mampus-mampus. Ya. Ya, tuh. Hati-hati Bu ya. Tuh, nanti juga tanggal 27 ya Ibu lebih tahu lah. Saya nggak perlu arahin kemana harus milih. Ya, pilihlah yang terbaik menurut diri kita aja dan menurut Allah gitu. Ya, sekiranya memang kita ragu tiga-tiga, coblos tiga-tiganya udah. Ya, jangan nggak datang, jangan. Kalau nggak datang suara kita tadi ambil orang. Ya, datang aja. Ya. Ya. Hanya perbandingannya itu hendaklah ditentukan sewaktu akad, ya. Jadi pembagian hasil atau upah dari yang dikerjakan secara bersama 2, 3 atau sekian orang itu disepakati dari awal, ya. Jangan udah dapat bagian baru dibagi-bagi. Lo gini aja, lo kan gua ajak ya. Ya, lo kalau gua ajak lo nggak dapat lo, jangan. Itu curang namanya itu. Itu orang apa itu namanya itu? Ya, cerdik apa katanya? Ya, bukan pinter, cerdik kalau itu tuh. Kalau cerdik itu biasanya identik ngibulin orang. Ya, ngakalin orang. Ya, lu kan gua ajak katanya lu, kalau gua gak ajak coba. Mendingan dapat duit kan daripada lu nganggur di rumah. Nah, itu. Padahal dia lebih bisa daripada yang ngajak tuh. Ya, itu bisa aja. Makanya dari awal akadnya itu disepakatin. Ya. Kita dapat nanti ini berapa nih?
ya 100% ya lu karena gue ajak gue 8 gue 7 gue 60 lu 50 40 ya mau gak gitu ya ya mau aja nggak apa-apa kalau emang setuju ya nggak apa-apa dah karena kan gue lu ajak ya gue makasih banget karena lu ajak begitu ya yang penting jangan perjanjiannya setelah kerjaan itu selesai dan mendapatkan apa untung ya nanti pasti akan ada kecurangan di situ tuh ya tuh. Termasuk juga dalam serikat kerja ialah berserikat mencari ikan atau memburu binatang daratan. Oh, ya. Ya. Ini kan biasanya Bu yang kerjaan bisa nangkap ikan, kerjaan siapa nih? Nelayan. Ya, nggak mungkin tukang kuli bangunan sudah nangkap ikan. Ya, nggak mungkin tukang apa nih ya, syuting video disuruh nangkep ikan. Nah, kan setiap orang tuh punya apa? Punya kemampuan atau keahlian beda-beda. Itulah hebatnya Allah tuh. Ya. Jadi membagi ke manusia itu keahlian mereka masing-masing. Makanya saya bilang, Bu, orang alim aja pasti ada yang lebih alim. Ya, nggak mungkin seorang alim itu menguasai semua ilmu. Ya, paling itu orang alim menguasai ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika. Jadi kuasain semuanya itu kagak mungkin lah. Ya, karena otaknya juga apa ya? Terbatas. Ya, kalau seorang alim dia menguasai fikih, tafsir, hadis, ilmu Al-Qur'an itu memang menjadi apa ya? Bekal buat dia. Ya, menjadi modal, ya. Jadi dia kalau nggak punya modal yang tadi itu ilmu alat, ya ilmu nahwunya, sorobnya, balaghahnya, mantiknya, ma'aninya, kan ilmu alat itu. Terus dipunya, ya, ilmu fikihnya, ya fikihnya juga, usul fikihnya juga, hadisnya, ilmu hadisnya, ya, mustalahul hadisnya, tafsirnya, ulumut tafsirnya, ahkamul Quran tafsirnya. Ya, kalau itu masih dalam apa tuh? Ruang lingkup yang memang harus dijadikan sebagai modal untuk seorang menjadi apa? Ustadz, ya, atau menjadi seorang mubalik atau ulama. Ya, itu memang keharusan. Tapi kalau ilmu yang lain tuh biologi, ya, fisika, geografi, ya bukan nggak bisa cuma sekedarnya doang. Ya, tapi kalau dijadikan sebagai seorang ahli nggak mungkin dah. Ya, karena keterbatasan otak seseorang juga apa ya? Ya, berbeda-beda. Tuh, ya, nggak bisa. Ya, politik, ya, bukan nggak bisa, bisa juga. Ya, kita atau saya belum pernah dengar seorang ulama dikasih gelar pakar politik. Ya, kecuali Rasulullah. Rasulullah memang ahli segalanya. Ya, itu lain kalau Rasulullah itu istisnaan tuh, ya, bukan sama dengan yang lain. Ya, tuh. Mengambil barang-barang yang halal dari laut atau dari bumi seperti perkongsian untuk mengambil kayu dari hutan yang tidak dimiliki oleh manusia ya. Jadi mengambil kayu yang diambil dari sebuah hutan yang memang hutan itu adalah hutan umum. Gak ada yang nanam, gak ada yang munyain. Ya, yang penting nanti kita ganti, ada reboisasi. Jangan habis kita tebang tuh pohon, kita nggak apain, kita nggak tanamin lagi, nanti bakal jadi apa? Longsor, banjir. Ya, jangan kita manfaatin waktu pohon udah jadi gede doang, jangan. Sebaiknya dipersiapin dulu. Ya, sekian bulan sebelum tuh pohon yang bakal diambil kayunya, dia sudah ngapain? Udah nanam dulu yang bakal menjadi apa ya? Penggantinya. Ya, kan ngeri nanti itu kalau nggak diganti akan terjadi sesuatu yang apa? Membahayakan dirinya dan juga orang lain tuh ya. Nah, sekarang hukum serikat. Ya. Kalau kemarin kan hukum inan itu hukumnya boleh, ya, karena kita punya duit tapi nggak punya keahlian. Ya, ini orang punya keahlian doang nggak punya duit, gimana nih? Ya, hukum syarikat mengenai syarikat yang pertama yaitu syarikat inan, para ulama telah bersepakat tentang sahnya. Tuh. Jadi yang pertama itu syarikat inan itu hukumnya apa? Sah ataupun boleh karena dia punya uang tapi nggak punya keahlian. Ya, tuh. Ada sedikit perbedaan paham tentang syarat-syarat dan cara-caranya, ya. Adapun yang kedua atau syarikat kerja menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Nih. Ya, jadi menurut mazhab Imam Syafi'i
Yang namanya syarikat kerja itu tidak sah, ya. Jadi kita ibaratnya jual apa tuh? Ya, kalau kita bilang sekarang ibaratnya tuh jual jasa kali ya. Heeh, keahliannya dia soalnya tuh, ya, tuh. Dan tidak boleh, ya. Tetapi mazhab yang lain berpendapat boleh dan sah. Ini yang enggak membolehkan hanya mazhab Imam Syafi'i saja. Untuk Imam Hanafi dan Imam Malik serta Ibnu Hambal itu membolehkan dan hukumnya sah orang melakukan apa? Syarikat apa itu? Kerja. Ya, tuh. Syarikat inan, maaf. Ya, syarikat yang berbentuk modal, ya. Tuh. Baik. Sesungguhnya kalau kita perhatikan bagaimana perlunya masyarakat dan perseorangan pada perkongsian kerja ini, tentu kita akan sepaham dengan pendapat yang kedua ini. Ya, atau pendapat yang kedua ini yang mengatakan syarikat ya inan itu sudah boleh dan bahkan syarikat kerja juga hukumnya boleh ngelihat apanya? Ngelihat maslahah yang ada. Ya, memang secara hukum menurut mazhab Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh atau tidak sah. Ya, tapi ketika melihat di situ adanya kemaslahatan, ya kan kita nggak mungkin Pak menyuruh orang untuk mengerjakan sesuatu kepada orang yang bukan apanya ahlinya. Ya, otomatis dong, ya kita minta tolong ke orang dan orang itu bakal kita apain? Kita bayar. Ya kita contohnya Bu, bangun rumah, Bang kita bangun rumah sendirian. Ya, kan nggak mungkin. Pasti nyuruh apaan? Nyuruh tukang. Ya, tukang aja gajinya sekarang udah mahal. Ya, sehari udah 250.000. Ya kan, tukang kenek udah naik sekarang 175. Ya, sampai 200 sekarang. Ya, loh, udah mulai mahal mereka itu. Kenapa? Ya karena mereka pikir gue capek kerja dari jam 8 sampai jam setengah 5 atau jam 4. So, meskipun kan nggak full kerjanya, ya dia pasti istirahat, nggak mungkin lah 8 jam sekian tuh dia kerja tuh nggak bohong banget gitu, ya. Ntar di ngerokok, ntar di ngobrol kan gitu. Cuma ada di tempat kerjanya itu sekian sekian jam, tuh. Nah sekarang faedah serikat, ya. Faedah serikat sudah tentu tidak asing lagi bagi kita semua bahwa perkongsian itu adalah suatu jalan yang baik untuk kemajuan suatu bangsa. Ya, ya kita Bu bangun jalan nih, jalan layang, kemudian apa namanya itu kereta LRT ya, sampai kereta cepat. Itu kan kita pakai siapa itu? Ahli dari luar, ya, bukan orang ahli dari kita. Ya, kereta dari mana itu modalnya? Dari Cina kan begitu. Ya, kalau kita bikin di mana coba kereta? Ya kan? Kita belum mampu. Ya, makanya kita berkongsi dengan sebuah perusahaan dan perusahaan itu adalah punya perusahaan orang asing. Ya, nah kalau kita nggak kerja sama, kapan kita akan menjadi negara maju? Ya, kapan kita akan menjadi negara yang apa ya? Berkembang? Ya, ini ngantuk, ngantuk, ngantuk. Ya, itu namanya perkongsian yang memang dibolehkan karena ada apa? Karena ada maslahah. Ya, nah kalau nggak ada maslahah ya iya nggak ada. Ya, tapi memang jeleknya ini perkongsian yang berlaku di kita itu maslahannya bukan untuk siapa? Bukan untuk bangsa dan rakyat kita sendiri, tapi untuk siapa? Untuk pribadi, untuk kelompok, untuk partai dan lain sebagainya. Itu yang kita sayangkan. Ya, kenapa? Ya, makanya ya negara kita apa namanya ya maju dalam hal itu, tapi maju juga dalam bentuk apanya? Hutangnya. Ya, utangnya tambah numpuk. Ya, kalau nggak ada utang sih kita syukur banget alhamdulillah, tapi utangnya makin apa ya? Makin menumpuk. Ya, jalanan cakep, jalan kemana-mana sekarang lewat tol cepet iya, tapi utang. Ya, kita kalau sekarang kemana aja tuh Bu, jalan jauh banget ke Malang aja sekarang cuma 12 jam. Ya, padahal ke Malang tuh. Banyuwangi, maaf, Bang jauhan lagi sono. Ya, ujung Jawa itu.
cuma 12 jam. Ya. Itu tol terus itu. Ya, itu biaya tol lebih mahal daripada biaya bensin. Ya, mahalan tol daripada bensin, Bu. Jauh. Ya. Kenapa ya? Karena kita ngutang. Ya, coba di negara-negara lain, tol bayar. Arab Saudi ada tol bayar? Nggak ada. Ya, kecil. Di Malaysia juga saya pernah naik taksi, perhatiin tol berapa, paling berapa ringgit. Ya, enggak sampai ratusan ringgit gitu. Ya, kalau kita tuh, saya kalau ke Gontor aja saya hitung itu sekali jalan sampai 900.000. Sekali jalan. Pulang pergi 1,8. Tolnya doang. Belum bensin. Ya, mendingan naik kereta, gue duduk manis enak. Ya kan? Enggak capek, enggak apa. Kalau sendirian, nah kalau sama keluarga. Kalau sama keluarga sama juga. Kalau sama keluarga enakan naik mobil emang. Kapan aja kita bisa berhenti. Cuma kalau saya sendiri berdua itu mendingan naik kereta atau enggak naik bis. Ya, santai gitu, enggak mikirin suruh bayar tol, enggak mikirin suruh ngisiin bensin kan gitu. Karena kita udah bayar. Ya. Capek, belum tenaganya lagi. Ya, belum lagi takut kecelakaan kayak kemarin tuh. Ya, Cipularang itu. Ya, itu tuh kan hal-hal kayak gitu yang kita khawatirkan tuh, Bu. Ya, kadang kita udah jalan bener, udah ditabrak dari belakang. Kayak kemarin kan itu truk nabrak orang kan? Ya. Nah, iya karena yang nabrak truk, coba yang nabrak bukan mobil truk. Ya, dorongannya nggak terlalu, ini kan truk. Berarti itu truk lagi kecepatan tinggi banget, remnya belum. 10 paling dikit katanya itu. Bayangin, mobil tuh ada yang sampai nyebrang dari jalur satu ke jalur yang berikutnya itu, loncat itu. Saking kencengnya itu apaan tuh dorongan mobil truk itu. Iya. Ya, kenceng banget itu berarti dalam keadaan kenceng gitu. Ya, dia nggak ngukur di depan dalam keadaan macet. Padahal lagi nggak terlalu ramai itu. Ya, karena lagi apa aja? Karena hujan. Jadi kalau hujan kan ya kita jangan coba-coba, Bu. Lagi keadaan hujan di tol ngebut banget, hati-hati. Ya, makanya licin, mobil kita bisa terbang. Ya, itu kita Bu kalau naik mobil saat ada genangan air jangan coba-coba kita kencang. Jadi kalau kita kencang tuh mobil kita tuh keangkat. Itu bergerak bebas tuh. Setir kita nggak bisa kendalikan, rem nggak akan fungsi. Apalagi mobil-mobil gede kayak Fortuner, Pajero, tuh rawan itu. Ya, jangan kita ngeliat enak tinggi, padahal lebih bahaya dia itu daripada sedan. Sikunya. Ya, saya pernah nyoba itu memang benar. Jadi saat kita tinggi kita nggak tahu, kirain tuh air nggak terlalu dalam, lalu kita santem, itu mobil udah kayak nggak jalan. Mau berapa senti gitu. Coba kalau ada orang kanan kiri mobil orang tuh bisa nyenggol. Iya, tuh ya. Kejadian kayak gitu tuh kadang kala sopir-sopir yang belum pengalaman mereka nggak tahu. Enak nih hujan sepi ngebut aja dia. Atau depan macet atau ada genangan air sangat dihantam gitu. Jadi kalau kita jalan di sebelah kiri atau kanan, Bu, air kita terjak, ya, itu kita bisa nabrak trotoar tuh pembatas besi. Ya, kalau kita nggak jeli. Tuh, ya, makanya hati-hati. Itu kejadian almarhum anaknya Kiai Hanafi Nawawi kan kayak gitu. Ya, yang lagi mau ke Bangil, ya, mau haul itu, ya kan, pakai Fortuner. Anak itu pikir anak mobil gede gitu kan. Antum, udah nggak bisa ngendalin akhirnya apa ya musibah sih. Ya memang sih semua apa ini takdir, tapi kan ada sebabnya. Ya itu. Ya dia mereka juga nggak bakal mau, Bu, kalau bakal ditabrak sama truk tuh nggak bakal lewat Cipularang mungkin deh ya. Ya mungkin enakan gue nginep di Bandung nggak pulang ke Jakarta. Pikirannya begitu kan dia kagak tahu. Tapi ini yang kadang kala kelalaian manusia. Ya kan mungkin jadi supir truknya nggak apa tuh nggak jeli, nggak meriksa rem dulu sebelum berangkat. Ya kan harus diperiksa. Tuh, apalagi truk-truk udah gede, muatan banyak ngebut ya udah dah. Ya, padahal kan di situ tuh ada peringatan. Bis, truk ambil sebelah jalur kiri. Ya, coba ibu perhatiin, Bu. Bis, truk paling ngambil jalur mana? Kanan, sengaja dia. Ya, nah kita yang pakai mobil kecilan kan pengen agak sedikit kencang. Terhalang sama dia, bikin macet jadi. Ya, itu. Ya. Jadi itu sebab-sebab terjadi sesuatu sebabnya siapa? Manusia. Ya. Enggak ikuti peraturan yang ada itu. Ya. Baik.
Satu umat dengan umat yang lain dengan pengungsian perusahaan dan perdagangan akan lebih pesat. Ya, betul. Jadi harus apa? Kongsi, kerjasama. Ya, kita aja Bu, saya punya travel aja. Kalau saya nggak kongsi dengan travel yang lain, kita nggak akan maju. Ya, jalan di tempat kita. Kita cari info dari travel ini, minta info ini, info travel anda minta info dari kita kan gitu. Ya, saling informasi aja ya. Bahkan perhubungan antar negara akan lebih mudah dan lancar. Ya, dan ilmu pengetahuan jadi cepat tersiar. Tuh. Ya, yang sekarang kan yang kita khawatirkan orang-orang Indonesia khawatirkan kenapa ya? Kita kok buka hubungan sama Cina contohnya kan begitu. Ya, belum ada di dunia orang buka hubungan sama Cina jadi negara, jadi kaya negaranya belum ada. Ya, kalau jadi miskin justru. Karena kan dia pakai apa? Ya, komunis. Ya, karena ini kan komunis dia, ya. Tuh. Sesungguhnya banyak pekerjaan yang penting, ya, maaf, dan ilmu pengetahuan jadi cepat tersiar. Sesungguhnya banyak pekerjaan yang penting, sukar dan sulit tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan serta tidak dapat dengan modal yang sedikit, tetapi harus dengan tenaga dan modal bersama-sama atau yang kita kenal dengan apa? Gotong royong tubuh, ya. Jadi apa itu? Ya, memang kita hidup di dunia ini kan nggak bisa hidup sendirian. Ya, makanya kita kan terkenal dengan makhluk apa? Sosial. Ya, kita aja di keluarga nggak bisa hidup sendiri, Bu. Ya, meskipun kita mampu dalam bentuk harta, ya, tapi kita punya apa? Kelemahan dalam bentuk tenaga. Ya, orang mampu dalam bentuk tenaga, nggak mampu dalam bentuk apa? Uang, materi. Ya, ada orang mampu dalam bentuk tenaga, ada uang, ada ilmunya kagak. Ada nggak? Ada. Ya, tuh. Nggak ada orang Bu yang ketiga-tiganya itu dapat, jarang. Ya, duit banyak, sehat, apalagi tenaganya ada. Ya, orang kita kalau banyak duit sedikit kan apa itu? Ya orang sombong. Yang mau capek, males juga. Ya, ambilin air tolong. Ya, padahal air deket dari ruang tamu ke mana? Ke dapur. Jauh gak? Deket banget. Kita bisa gak ngerjain? Bisa. Ya, karena kita banyak duit kita akhirnya ngapain? Orang. Ya, tuh. Ngambil gelas tuh. Padahal dia udah dari tempat cuci piring sampai ke tempat gelas tinggal ini doang kan. Ya. Karena sifat manusia itu itulah ya, ketika dia dikasih kelebihan harta, banyak kecondongan-kecondongan yang kadang di luar akal kita apa tuh kita lakukan. Ya. Kita mengambil ini lah, beli itu lah kadang ya, kita bisa kerjain tapi kita nggak mau bisa ngerjain, kita malah nyuruh orang tuh. Nah, sama ya, itu pun dalam hal kerjasama itulah perlunya kita saling apa? Tolong menolong atau gotong royong dalam mengerjakan sesuatu. Maka insya Allah itu akan apa? Akan menjadi sesuatu keberuntungan untuk kedua belah pihak. Ya, baik yang ya kita ajak ataupun yang mengajak. Ya, nah selesai pembahasan tentang apa? Tentang syarikah. Ya, jadi syarikah itu dalam ilmu fikih ada dua, syarikah inan, syarikah dalam bentuk uang, dan syarikah kerja atau syarikah dalam bentuk pekerjaan. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, syarikah inan itu hukumnya boleh. Ya, maaf, dalam syarikah inan ya Imam Syafi'i itu tidak boleh. Tapi menurut mazhab yang lain itu boleh. Tapi untuk syarikah yang kedua pekerjaan itu boleh menurut semua mazhab. Yang terpenting membawa apa? Kepentingan untuk kedua belah pihak ya. Sekarang kita masuk yang berikutnya yaitu qirat ya. Apa itu qirat? Qirat ialah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha. Ya Bu, ya. Kita qirat sama orang, tapi sekarang susah sih kita ngasih qirat ke orang juga. Nggak ada yang amanah. Ya, nipu semua. Ya janganlah kita dapat untung, modalnya nggak dikembaliin. Ya, kemana itu? Dibingung ditanya kemana. Ya, nah iya padahal kan dia yang megang duit. Ya kan minjam duit 5 juta buat apaan? Buat modal Ustaz. Ntar tiap bulan Anda kasih sekian persen. Boleh gak? Boleh. Ayo kasih datang gitu. Ya, sebulan dikasih, 2 bulan, 3 bulan mulai berkurang.
4 bulan seperempat dikasih. Ya, yang kelima mulai seperdelapan dikasih. Ya, tuh. Yang keenam ya mulai sepersepuluhnya. Ya, yang keberapa ketujuh habis. Ya, nggak datang-datang, nggak kedengeran, nggak ada kabar, nggak ada apa. Ya, sebulan, setahun, 2 tahun nggak ada, kita tanya, oh kemana kok nggak ada hubungan? Nggak tahu, saya juga bingung katanya. Nah, lu bingung, lu aja bingung gimana gue? Ya, tuh. Heeh. Ya, kan judulnya itu apa? Kita ngasih pinjaman modal, ya. Bukan kita itu kerjasama, bukan kerjasama dalam arti untung kita bersama, bukan. Tapi kita ngasih modal, ya. Namanya orang ngasih modal kan berarti kan ngebantuin dia untuk buka modal usaha, kan gitu, ya. Nah. Sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perdamaian atau perjanjian antara keduanya sewaktu akad, ya, dibagi 2 atau dibagi 3 umpamanya. Ya, bisa jadi biasanya memang yang pengelolanya itu lebih banyak daripada pemodal. Ya, bisa jadi cari kayak saya tuh 60-40. 60 buat pengelola, ya, 40 buat apa? Pemodal, ya, atau yang memberikan saham, ya, itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukannya. Beliau mengambil modal dari Siti Khadijah sewaktu beliau berniaga ke Syam. Ya, mungkin ini kali yang orang dibilang Rasulullah orang-orang miskin kali ya. Ya, orang miskin pengangguran. Ya. Ya Allah, bukan nih. Ya, bukan Rasulullah itu minjem dan arti Rasulullah nggak mampu, bukan. Ya, Rasulullah dagang itu peminatnya banyak. Ya, sehingga Rasulullah itu kekurangan apa ya? Modal. Ya wajar aja Rasulullah minjam siapa? Sama bininya. Ya kan? Nah, iya dikasih bini orang kaya dan pengusaha udagar kaya. Ya, bukan Rasulullah orang miskin, bukan pengangguran. Ya. Tuh, mungkin dibaca ini kalau ini baca sini sampai sini doang nih, belum selesai kali ya. Bilang Rasulullah jadi orang miskin. Auzubillah min dzalik. Ya Allah, Bu. Rasulullah kawin sama Siti Khadijah itu mas kawinnya 20 emas gram. 20 kilo. Ya, itu baru emasnya doang. Ibu-ibu siapa di sini kasih mas kawin 20 kilo tuh? Hah? Apa? Ya. Emas 20 kilo, 100 ekor unta. 100 ekor kuda. Kambing aja 3 masih mikir gitu ngasih orang. Ya. Tuh. Coba sekarang dari mana yang memandang Rasulullah itu orang miskin, ya Allah. Satu. Yang kedua, kalau Rasulullah orang miskin, Bu, kenapa orang-orang kaya seperti Sayyidina Utsman saat beliau akan berjuang menitipkan hartanya kepada Rasulullah, coba? Kenapa? Satu, memang Rasulullah orangnya amanah. Sayyidina Utsman juga tahu Rasul nggak mungkin pakai harta gue di kaya. Nah, coba ditipin sama orang miskin. Ayo, itu logikanya udah bisa main di situ. Ya, orang-orang kaya tuh Bu, yang pada mereka ikut perang, berjuang, ya padahal Nabi juga ikut perang bareng dia. Nitipin apa itu barang perniagaannya itu kepada siapa? Rasulullah. Ya Rasul, saya nitip ya, nanti kalau suatu saat saya gugur dalam medan perangan, tolong harta ini kamu atur seperti baiknya kah, gimana lah. Ya, istri saya nanti seperti apa, anak seperti gimana, tolong kamu yang atur. Kayak gitu sahabat tuh. Ya, saking apanya? Saking percayanya dengan Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar Nabi amanah. Nabi juga punya apaan? Punya harta banyak, Bu. Ya. Saya sama Suwani punya duit, nitipin duit ke orang miskin. Mau gak? Aneh mau pergi haji nitipin duit, taruh nih bangsa 20 juta aja. Ntar pulang haji aneh ambil lagi. Mendingan taruh di bawah bantal. Iya. Ya. Jangan coba-coba. Ya. Nggak ada orang-orang miskin itu dititipin duit itu, kagak ada, ya. Tuh. Makanya kalau enggak tahu jangan sembarangan ngomong, jangan. Tuh, ya. Begitu pula ijma sahabat. Ya, tuh artinya Rasul sejak zaman dulu itu sudah mempraktekkan dalam bentuk qirat, artinya pinjaman modal kepada siapa? Kepada istri beliau yaitu Siti Khadijah. Ya, Bu.
Tuh. Baik. Qirat memang telah ada di masa jahiliyah atau sebelum Islam. Kemudian ditetapkan atau diperbolehkan oleh agama Islam. Peraturan qirat ini diadakan karena benar-benar dibutuhkan oleh sebagian umat manusia. Betapa tidak? Ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak pandai dalam berdagang. Atau ada orang yang mempunyai apa tuh? Ya, tidak berkesempatan sedangkan yang lain pandai dan cakap lagi mempunyai waktu yang cukup. Nah, ini kan orang macam-macam tadi yang saya bilang. Ada orang punya duit, nggak punya kemampuan. Punya kemampuan, nggak punya duit. Ada yang jangan dua-duanya, kemampuan kagak, duit kagak. Ini seorang serba salah mesti ini. Ya, disuruh kemampuannya kagak, minta modal duitnya kagak, ya tenaga nggak ada juga lagi sakit. Lah gimana? Ya, nah, serba salah kalau kayak gini. Jangan. Ya, yang nanti kita jadi bakal masalah tuh, jadi musuhan nantinya tuh. Ya, tuh. Tuh, ada orang mungkin kemampuannya ada, duitnya ada, tapi waktunya kagak. Ada gak yang begitu? Ada. Ya, karena waktunya udah mengurusin usaha-usaha atau urusan yang lain. Ya, sekarang ibu-ibu bisa lihat tuh, para mubalik, para kiai sekarang usahanya banyak, Bu. Ya, kenapa dia nggak terjun? Karena dia sibuk dengan dakwahnya yang lain. Ya, makanya jangan pernah ya ketika ada seorang ya kiai ustadz tuh kaya, dibilang tuh ustadz kaya dari ngaji ngajar katanya. Ya, padahal bukan dari situ. Dari mana? Dari usaha di belakang dia dakwah tuh yang kita nggak tahu, ya, jadi jangan sembarang kita ngapa melihat atau menilai hasil seseorang. Kan saya bilang, jangan kita melihat seseorang dari hasilnya, Bu. Ya, kalau kita melihat hasil seseorang yang ada kita jadi apa? Hasud, kita iri. Ya, yang kita pengen tahu apanya? Ya, kerjaannya apa tuh? Kok dia bisa seperti itu gitu. Padahal dia sibuk dakwah, sibuk ini, dia juga punya anak buah yang memang disuruh ngapain? Kerja untuk mengelola usahanya dia. Ya, apalagi orang-orang apa namanya itu? Ya, orang-orang ulama salaf tuh, Bu. Ya, salafiyah tuh, yang pada jenggot-jenggot itu. Ya, itu usahanya luar biasa tuh dia. Ya, emang modalnya juga ada, ya. Modalnya itu mereka kongsinya dengan ya para arsitek yang lain itu kuat. Jadi si A nih biasa-biasa aja usahanya dimodalin sama dia. Ya, entar modal lagi itu. Ya, kayak siapa itu yang Khalid Basalamah contohnya. Ya kan, dia punya restoran tuh di apa namanya? Di Condet itu, ya, di Batu Ampar. Makanan itu mahal. Ya, sekali makan kita satu porsi aja itu kan ya 150.000. Ya, nasi mandi seporsi itu. Tempatnya dekornya emang bagus. Ya, kita puas lah kalau makan di situ memang. Ya, itu. Kenapa? Ya karena dia ada modal. Dari situ, Bu, dia bisa mengembangkan dakwahnya sehingga dia berdakwah juga lebih apa? Lebih fokus lagi. Tuh, ya. Baik. Rukun qirat. Ya, satu harta atau modal, baik berupa uang ataupun lainnya. Keadaan modal hendaklah diketahui banyaknya. Ya, harus tahulah modalnya berapa persen nih, 30%. Ya, si B 30%, ya, si C 60% gitu aja. Ya, maaf 40%. Kan 30 dan 60 tinggal 40 berarti yang si C ini 40%. Pembagiannya gimana ya nanti tergantung perjanjian. Yang kedua, pekerjaan yaitu berdagang dan lain-lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut. Barang yang hendak diperdagangkan, ya, begitu juga tempat hendaknya tidak ditentukan, hanya diserahkan saja kepada pekerja. Ya, jadi kita juga yang pemodal harus tahu, ya. Tuh, udah gue ngasih lu duit terserah lu lah, jangan juga. Ya, nanti kalau ada apa-apa rugi baru kita disalahin. Ya, omongin, nih saya ngontrak nih di daerah sono nih, contohnya harga sewanya per bulan sekian, tapi karena kita ngambil tahunan jadi sekian. Saya tahu, kenapa itu? Nanti bakal menjadi catatan. Ya, kita bikin laporan, ada laporan tahunan. Ya, itu. Jadi kita nggak dianggap orang-orang yang apa? Yang curang dalam apa? Berfungsi atau diberikan pinjaman modal tuh, ya, tuh.
Asal menurut pandangannya ada harapan untuk mendapatkan keuntungan tuh. Intinya memang asal ada dapat untung ya. Dari awal kita udah bilang ya, contohnya Pak, ini Bapak kita usaha nih kayak gini nih. Ya, biasanya teman-teman usaha kayak gini nih setahun 2 tahun kita belum dapat modal, belum dapat apa? Untung. Ya, kita ngenalin dulu lah sama orang-orang. Yang penting perusahaan kita ini dikenal sama orang. Ya, kita ada jamaah sekian kita bawa aja nggak apa-apa lah. Ya, insya Allah cari berkah dulu. Ya, baru setahun dan lagi ngapain? Lagi untung. Ya, padahal kan kita di awal perjanjian kita udah bilang setahun 2 tahun ini jangan ngarepin apa dulu, untung dulu. Ya, tuh. Karena modal kita terbatas, sementara orang juga belum banyak kenal kita. Ya, tuh. Jadi harus apa? Bersabar, tuh, ya. Keuntungan, banyaknya keuntungan untuk pekerja hendaklah ditentukan sewaktu akad. Misalnya, seperdua atau sepertiga dari jumlah keuntungan. Nah, itu kan diketahui tuh. Ya, nyewa tempat berapa, operasional berapa, ya kan? Harus ketahuan. Ya, itu. Dan itu kan bisa berubah-ubah, Bu. Kayak listrik kan berubah-ubah. Ya kan? Setiap bulan ada kadang bayar gopek, kadang bayar 150, kadang bayar 1 juta, tergantung apa itu. Makanya nggak bisa kita pukul rata. Ya kan? Air pun begitu juga, pam. Ya, antara R1, R2, R3, R4 kan beda-beda harganya itu. Ya, kita pakai sekian kubik, ya, ditagih sekian kubik lebih dari yang kita pakai, nggak mungkin. Ya, pasti kita ditagih sesuai dengan apa? Pemakaian yang kita pakai pada air tersebut. Tuh, jadi harus diketahui. Ada apanya nanti? Ada struknya. Ya, ini tagihan PAM bulan November sekian. Tagihan listrik, ya, beli token sekian. Tuh, kasih uang tukang sampah sekian. Ya, terus ngasih keamanan sekian. Tuh, bayar gaji ya, pegawai berapa orang sekian. Tuh, operasional lain sekian, lain-lain sekian. Itu harus ada catatan semua. Ya, biar apa? Biar tidak ada apa? Dusta di antara kita. Ya, nanti kan kalau kita sembarangin gampang, udah ente aturlah, anda percaya sama ente. Jangan. Ya, kalau ada orang ngomong gitu, Bu, zaman sekarang jangan percaya. Ya, suatu saat kita bakal diapain tuh? Dirongrong, digencet gitu tuh. Ya, di awal doang ngomongnya manis, Bu, lebih manis daripada madu palsu. Ya. Ya kan madu palsu manis doang. Kalau madu asli mah enak di apain tuh diminum gitu, ya. Yang punya modal dan yang bekerja atau pekerja, keduanya hendaklah yang berakal dan sudah balik berumur 15 tahun dan bukan orang yang dipaksa. Iyalah, masa kita ngasih modal ke orang gila? Ya, nggak mungkin. Atau ngasih modal ke anak kecil yang belum tahu ya duit atau apa-apa, nah itu bahaya ya. Nah, ini ya bentuk dari apa? Rukun qirat yang harus kita ketahui. Nah, apabila keempat rukun qirat ini kita penuhi, maka insya Allah ya qirat atau pinjaman modal yang kita berikan kepada orang lain akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa? Syariat dan tuntutan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cara bekerja, insya Allah nanti akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ada ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.